Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini di What the Book Said episode ke-43, saya di keluarga Ornithoptera akan mendiskusikan buku dari Tracy Corderoy dan Tony Neal yang berjudul Sneaky Peek. uh, Buku ini bagi kami menarik karena relevan dengan kehidupan kami dalam bersosial media. Jadi kalau misalnya teman-teman itu bersosial media atau melakukan aktivitas di internet, ya, teman-teman buka Facebook, Instagram dan sebagainya, itu akan terbaca pixelnya, akan terbaca riwayat pencariannya, history, jejak dari browsing Anda di dunia maya, hal-hal yang Anda minati, apa-apa yang Anda sukai, itu akan dibaca. Saya dulu waktu di Astra Startup Challenge itu, saya di coaching sama Mas Jaya Budi waktu itu, ya, diajari cara pakai um, pixel media di platformnya Yuk Bisnis. Di situ saya bisa membaca, oh ternyata pasien saya ini melihat artikel apa, selama berapa lama, membaca apa saja, dia ngeklik menu apa saja, bisa terbaca. Nah, sama ketika teman-teman itu mengikuti atau kita semua mengikuti suatu hashtag tertentu, men-share media tertentu, foto tertentu, video tertentu, nge-share sesuatu minat tertentu, itu akan terbaca. Jadi misalnya kayak saya suka pada bidang-bidang interior arsitektur gitu. Maka video-video yang ditampilkan di saya itu tentang dekor rumah. Nah, dekor rumah nama apa nih? Nama apa? Jadi ketahuan. Apa namanya? eh Desain-desain interior gitu. Terus apa namanya? Ide-ide tentang apa nih, pertamanan, perkebunan, pertanian gitu. Saya browsing tentang buku-buku, oh ditawarin banyak buku-buku gitu. Jadi oh masak-masak juga, masak-masak gitu ya. Nah, ini eh, hal-hal seperti itu mengapa gitu? Sebenarnya tujuannya adalah untuk menunjukkan atau membuat diri kita itu satu aware, ya kan? AIDA, awareness, interest, desire, dan action. Tujuannya adalah action. Kalau kita mau pakai uh, term yang lebih panjang gitu ya, mulai dari awareness dulu, terus kemudian ada interest juga sama ya, kemudian ada conviction, ada yakin bahwa ini emang benar-benar kita butuhkan, lalu nanti desire, kita ada rasa keinginan, terus kita mulai untuk mempersiapkan pembelian, ya, lalu akhirnya kita akan melakukan pembelian. Jadi uh, di fase persiapan tadi kita itu sedang memilah mana yang prioritas, mana yang benar-benar needs, mana yang hanya wants, mana yang hanya sebenarnya keinginan, wishlist doang gitu, tapi nggak harus benar-benar jadi apa namanya, jadi sesuatu yang bakal kita check out gitu kan gitu. Sebagai apa namanya, sebagai pertimbangan di keranjang kita itu, apakah kita benar-benar akan membelinya atau tidak gitu. Nah kan di marketplace juga sama, semua itu data itu terbaca, ya. Jadi profil diri kita itu benar-benar akan diketahui, seakan-akan masyarakat kita itu ada saya buku itu ya, tentang bagaimana kita itu seakan-akan privasi itu menjadi sebuah kekeliruan itu, karena kita tuh nggak boleh ada privasi lagi, seakan-akan begitu. Jadi kalau kita menghendaki sebuah privasi itu kayak, loh kok kamu privasi sih gitu. Seperti ketika saya dan istri memutuskan untuk uzlah misalnya, untuk tidak beraktivitas, berinteraksi, membangun hubungan interpersonal dengan teman-teman kami yang sebelumnya, dan kami membuka diri untuk persahabatan baru, ada kok gitu sih, kok semacam-macam itu ada di sini nanti. Sebenarnya kenapa kami ingin menghindari atau berpuasa dalam konteks menghindari konsumerisme gitu. Jadi di Sneaky Peek ini ceritanya adalah seorang, seekor apa ini sebenarnya, saya dan itu juga berdiskusi, ini apa ini mirip bangau tapi juga mirip namanya ini, rambutnya ini tuh mirip seperti secretary board ya. Jadi dia seorang snake hunter, seorang pemburu, bukan sekedar bangau. Ini kan kayak kakinya panjang kayak gini, ini mirip bangau
tapi juga mirip eh, apa namanya, juga mirip si Snake Hunter, si Secretary Board gitu. The Queen Killer, ratu pembunuh, karena memang dia itu sangat 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 fokus untuk mencari mangsa. Ini uh, omnivora ya, jadi dia juga makan daging. Nah, ini tuh seorang pemburu, sales, bisa dikatakan kayak SPG ya, sales promotion girl. Nah, sneaky big. Ceritanya ini dalam budaya Amerika itu biasanya kalau ada film atau lagi apa, biasanya ada commercial TV break. Dulu waktu saya masih kecil ya, SMP, SD, SMP itu masih sering ada di RTV, ada apa, tiba-tiba ada 5 menit, 10 menit atau sampai 15 menit di tayangan di prime time itu. Entah itu tentang cara membuat apa jus dengan enak, cara membuat oven panggang roti seri itu ya, supaya ayam panggangnya itu coklat merata sambil berputar gitu. Kayak gitu tuh. Terus kemudian ada ini vacuum cleaner macam-macam. Nah, budaya seperti itu di Amerika itu banyak. Nah, di sini ada memang sebuah commercial TV break. Apakah kasurmu sudah cukup bouncy, kayak mentul-mentul? Nah, oh, itu iklan yang bodoh katanya gitu kan, kira-kira begitu. Kasur kita itu sangat empuk, tiba-tiba ketika tidur dia mulai terpengaruh, kok kayaknya kasurku nggak empuk nih. Gitu kan. Ada kasur yang membuat tulang punggung Anda tidak pernah sakit. Oh, kasur saya baik-baik saja. Begitu kita tidur, oh iya, kok kayaknya, nah gitu kan. Ada kayak gitu kan. Nah, terus kemudian akhirnya overthinking kan, insomnia, overthinking, malamnya nggak bisa tidur ya kan. Nah, terus si Sneaky Big datang, ditelepon kan sama si beruang ini. Oh kak, aku mau ikut bouncy test. Oh, ikut bouncy test. Apa namanya, si ini siapa, Rabbit ini, timnya si namanya siapa, Sneaky Big ini, SB namanya, mereknya itu SB, Sneaky Big, si curang apa, si paruh curang. Paruh yang licik deh ya, paruh yang licik atau paruh yang strategik ya, bisa dikatakan begitu, strategik. Orang-orang strategik dengan orang licik itu mirip. Dia menemukan segala sesuatu, segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Nah, oh ternyata emang tidak cukup bouncy, kita ganti Snore Gallery Snore Gallery Megabyte. Tapi Snore Gallery Megabyte ini terlalu besar. Oh bayangin, ada mesin pembuat tehnya, ada mesin penghitung dombanya. Oh, tempatnya gede banget, ada mereknya SB, Sneaky Big. Dan akhirnya si temannya hamster ini harus keluar dari kamarnya, karena kamar ini tidak cukup untuk dua bed gitu. Dan ketika si bear ini akan protes kenapa kok hamster ini dikeluarkan, dia udah ditawarin satu barang baru terbaca. Apa itu? Nih, apakah dia mengatakan sebelum tidur kamu akan lebih nyaman kalau mandi busa. Oh, kami tidak perlu mandi busa. Tapi ternyata saat dia mandi, dia memikirkan, oh iya ya, kok sepertinya enak kalau kita mandi busa. Terbaca. Kayak tadi saya bilang kan, di media sosial kita itu segala sesuatunya terbaca. Awareness, interest, desire, conviction, desire, dan seterusnya. Itu kita akan mulai menabung informasi hingga nanti kita akan memutuskan kita akan beli atau tidak beli. Tapi dari semua aktivitas kita di media sosial, di internet, muaranya itu adalah konsumerisme, yaitu muaranya itu memiliki atau menggunakan gitu. Dan dalam konteks seperti ini kita hanya bisa berinteraksi dengan orang-orang yang setara. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Oh, akhirnya dia panggil di Sneaky Big lagi, panggil, terus datanglah apa ini namanya, Turbo. tempat mandi, Pak Mandi Turbo. Buat apa ini, ada fitur apa nih gitu kan. Kita kan kadang-kadang kalau beli barang itu kita bingung, ini sebenarnya benefit apa fitur gitu. Ini ternyata ada fitur khusus, bukan benefitnya untuk bubble itu enggak, tapi ini memberikan arus untuk berselancar.
Kasihan si hamster ini sampai terlempar dari kamar mandi. Nah, gitu. Terus akhirnya dia dapat bonus, biasa kan? Kalau kita beli sesuatu dapat bonus gitu. Terus bonus ini Anda dapatkan karena ketika Anda bangun tidur, Anda itu memerlukan makanan yang lezat, kata dia, kata si Sneaky Pig kan. Ada Crunch-O-Matic Granola Maker. Ini kalau kalau khas banget ya. Crunch-O-Matic, Run-O-Matic itu adalah produk-produknya dari teman-teman di Amerika itu namanya yang Ronco. Salah satunya ada, pokoknya ada O-Matic gitu. Maker nah, gitu itu namanya dari Ronco. Nah ini salah satunya ya. Ronco itu punya Ron Popel. Panjang itu nanti jelasin. Nah ini apa namanya? eh Kalimatnya gini, semboyannya. Don't start the day with a soggy snack. Bring that crunchy goodness back. Wah. Ayo kita makan yang paling renyah ketika pagi hari itu. Terus dibuat kan oat, raisin sama nuts sama-sama semua dari produk SB. Nah, ini bonusnya ini. Tapi ini adalah expense yang akan kita beli terus menerus kan bentuk bisnis tuh kayak gitu. Kita mungkin mendapatkan granola ometiknya gratis ya, tapi bahan untuk membelinya itu harus selalu dari Sneaky Pig, kira-kira begitu. Ada yang seperti itu. Ini emang apa, kalau kita mau mendiskusikan tentang ini ya, simbol dan bahasa ini tuh banyak banget yang bisa kita diskusikan bersama dengan keluarga. Wah, akhirnya malah bikin kacau. Wah, kacau nih gitu kan. Terus karena rusak, dia tidak tahu cara pakainya. Terus akhirnya, oh ini kita butuh liburan. Oh, kamu butuh liburan, baik, kami Sneaky Pig juga menyediakan liburan. Kayak gitu loh. Anda di Meta, di Google itu, Anda mau apa aja itu dapat, bisa ditawarkan, bisa diberitahu, bisa disajikan informasinya sesuai dengan yang kita inginkan. Akhirnya ada roket untuk keluar angkasa, kayak punyanya Elon Musk ini. Keluar angkasa, wah, terbang keluar angkasa. Di luar angkasa itu sepi, nggak ada apa-apa. Bahkan si hamster temannya tadi itu nggak bisa ikut gitu. Nah, ya di perfect place ya, perfect place to think, untuk berpikir. Aduh, si beruang ini dalam kesendirian itu, dalam uzlahnya itu, bahasa saya uzlah gitu. Dalam kesendirian, beda loh ya, kesendirian sama kesepian. Kalau Irishman mengatakan kita itu kan sangat merindukan kebersamaan karena sebagai makhluk sosial, dan kita itu akan melihat bahwa keterpisahan itu sebagai sesuatu yang sengsara. Tapi kita perlu juga mendefinisikan ada perbedaan antara kesendirian dengan kesepian. Kalau kesendirian itu sesuatu yang kita pilih dengan sadar. Kalau kesepian itu kita memilih atau kita mendapatkan sebuah kondisi di mana kita itu sebenarnya ingin diakui oleh orang lain, ingin hadirnya orang lain, tapi kita tidak mendapatkannya. Nah, itu kondisi sepi atau lonely ya. Tapi kalau kesendirian itu kondisi yang kita pilih, memang kita ingin sendiri dengan sadar, kita ingin membatasi hubungan interpersonal kita dengan orang-orang yang tidak setara. Jadi kita hanya membangun hubungan interpersonal dengan orang-orang yang setara saja. Setara bukan berarti secara akademik, secara harta, itu bukan. Tapi seseorang, kalau saya kata kuncinya dari Alfred Adler maupun Erich Fromm itu adalah sikap hormat. Yaitu ketika saya bisa menghormati orang itu dan orang itu bisa menghormati saya. Dan sikap hormat itu muncul dari kepedulian, dari perhatian, rasa tanggung jawab, kemudian pengetahuan. Setelah itu barulah kita bisa memberikan sikap hormat. Bukan tentang harta, bukan tentang suku, ras, agama, dan sebagainya, tapi tentang sikap hormat. Nah, ketika sudah sampai di space ini, ya, dia punya mau tetap ada di space atau mau pulang ke rumah. How silly I've been. Betapa konyolnya aku mengganti bed, mengganti bathtub, tempat mandi, dan mengganti cara makanku, gitu-gitu. Akhirnya dia kembali ke rumahnya, lalu berkata kepada hamster, teman sekamarnya itu, bahwa dia tidak membutuhkan semua itu. Dia hanya membutuhkan teman. Dia hanya membutuhkan si hamster, bukan juga teman-teman yang banyak. Sehingga saya dan istri mengatakan
kita bekerja sewajarnya, berteman secukupnya. Jadi cukupnya berapa ya, berteman dengan orang saja. Misalnya orang yang hubungan interpersonal tadi dengan orang-orang yang memang perlu saja gitu. Bukan perlu dalam arti terus kita milih-milih teman, tapi cukup loh. Kita tidak berpikir, kita tidak berteman untuk bekerja. Kita tidak bekerja untuk berteman, tapi kita berteman untuk bekerja. Kita hanya membangun hubungan pertemanan, persahabatan kalau ada kerjaan. Gitu. Kalau nggak ada kerjaan, nanti hubungan interpersonal itu tidak akan setara. Gitu. Dan pekerjaan itu adalah salah satu-satunya cara kita berkontribusi kepada orang lain, kepada sesama dengan prasangka baik. Nah, ketika mau dibuang nih, ya, oh si Sneaky Big tetap datang lagi. Oh, kamu butuh tempat sampah yang bagus ya. Nah, akhirnya yang dibuang adalah Sneaky Big. Ini sebuah sebuah simbol bahwa yang kita buang itu ya semua histori pencarian kita itu buang semua. Pikiran-pikiran kita buang. Restart gitu. Kita belajar hal yang baru dari apa? Dari sesuatu aktivitas-aktivitas yang terkait dengan tugas mencintai. Sekali lagi, ini tuh saya bicara panjang lebar itu sebenarnya juga karena saya sedang mencari relevansi buku-buku dengan apa-apa yang memang sesuai dengan perjalanan hidup keluarga kami. Bahwa kami ya ingin memperbanyak tugas mencintai, bekerja sewajarnya, berteman secukupnya, dan mencintai sebanyak-banyaknya. Nih, akhirnya apa? Wah, ini mungkin daerah Solo ya. Jadi joli-jolan. Akhirnya taruh di sini. Siapa yang mau ambil silahkan, free, bebas. Free stuff, bebas. Silahkan mau dipakai apapun. Kira-kira begitu. Ini suatu ada yang crunch-o-matic, si kata ambil. Selesai. Nah, jadi tadi di judul kan saya bilang ketika Meta dan Google membaca semua jejak riwayat pencarian kita harus bagaimana gitu ya. Kita harus berpuasa, kita harus menyendiri, kita harus berpikir kembali tentang apa-apa yang telah kita dapati, keluarga kita, apa-apa yang kita telah kumpulkan. Kalau saya buat matriks itu ya, using having matrix, karena pertanyaannya besarnya adalah you to have or to be. Kita itu memiliki, menggunakan sesuatu atau untuk menjadi, untuk mengada, merasakan kehadiran kita gitu. Dan memang kalau kita ingin bicara tentang tugas mencintai itu memang kita menyadari tentang kehadiran kita dan kehadiran pasangan atau keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Kayak sekarang anak-anak saya ke Solo itu saya menyadari ya kehadiran mereka itu walaupun ngerepotin tapi ya saya itu merindukan. Kalau anak-anak nggak ada itu ya saya bingung. Memang betul saya bisa kerja tapi saya bingung gitu. Saya kok ada yang hilang. Dan nanti kalau misalnya anak-anak sudah gede terus saya mau ngapain? Gitu. Kalau hidup untuk hubungan interpersonal itu nanti akan hasrat untuk diakui itu akan lebih besar gitu. Tapi kalau kepada anak-anak sendiri itu memang seperti itu. Saya ingin di masa tua saya itu bisa merasakan, menikmati bonus-bonus waktu yang indah bersama anak-anak kan gitu. Dan saya menabungnya dari sekarang. Hukum penumpukan investasinya saya lakukan sekarang, bukan nanti. Nanti udah terlambat. Jadi saya dan istri ya berikhtiar untuk menabung investasi untuk interaksi kepada anak-anak hingga nanti kelak kami mendapatkan dividennya itu adalah mereka menjadi seseorang yang istimewa gitu. Dan kami pun juga menjadi orang-orang yang istimewa buat mereka. Sebab seperti kata Little Prince Antoine de Saint-Exupéry ya, bahwa yang membuat mawarmu itu istimewa itu adalah waktu yang kau habiskan bersama mawarmu itu. Kami punya kucing ya, tadi malam itu kucingnya hilang gitu. Si Luna itu nggak balik-balik gitu ya. Saya dan istri itu ini gimana ini, saya dan istri bingung. Ini kalau sampai hilang gitu ya, itu tuh kasihan anak kami si Aswa yang sulung itu, kasihan gitu. Karena bukan soal bukan soal bagus jeleknya ya,
banyak kucing-kucing lain itu yang bagus gitu ya. Cuma ini tuh adalah kucing dimana kami itu menghabiskan banyak waktu dengannya, sehingga ini menjadi istimewa, menjadi tidak terganti. Nah, hal seperti itu yang sebenarnya kita ikhtiarkan bersama dengan keluarga kita. Waktu loh. Kata Morgan Housel dalam Psychology of Money juga, waktu itu adalah dividen terbesar atas uang yang Anda miliki. Kalau Anda nggak punya waktu, ya, atau Anda ingin semua kata ini ya, Bong Chandra itu, kalau Anda mau menukar waktu Anda dengan uang itu harus setara, sama. Isunya juga sama kok, setara di ini Unlimited World itu. Kalau kita ingin sejahtera itu waktu kita benar nggak sih dihargai dengan itu gitu. Seberapa banyak waktu kita akan kita investasikan hingga nanti kelak kita akan mendapatkan dividen yang bagaimana. Sekarang kalau kita menginvestasikan waktu saya nih, saya menginvestasikan waktu dengan teman saya ngopi gitu. Gue ngopo loh. Kelak ketika saya butuh sesuatu, saya itu nggak bisa mengendalikan mereka gitu. Nggak bisa. Kalaupun saya di waktu yang akan datang ingin, nah itu berarti kan ada hasrat untuk diakui sebagai teman sahabat ngopi. Tidak, ini keliru. Tapi kalau saya dengan anak-anak nabung, ya, itu adalah saya membangun rantai yang kaku. Kalau saya dengan kalau dengan istri itu membangun benang merah yang lebih kuat. Nah, gitu. Kalau kata Alfred Adler itu, saya dengan istri itu adalah pasangan, ya, itu membangun benang merah. Kalau dengan anak itu membangun rantai yang kuat. Sehingga kelak ketika kita sudah tiada itu, atau ketika kita menikmati waktu kita, bonus waktu kita itu, kita benar-benar bisa melihat ya anak-anak kita sebagai qurrata a'yun gitu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menyejukkan mata, seneng gitu. Karena apa? Karena hadirnya kita dirindukan, sebagaimana mereka juga dirindukan hadirnya saat ini. Aduh, cukup lewat nanti saya nangis. Aduh, saya pengen ketemu sama anak saya. Terima kasih, sudah cukup. Terima kasih. Ya, baik, alhamdulillah. Mohon maaf jadi emosional. Intinya begitu. Sampai jumpa dalam What the Book Said episode berikutnya 44. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.